Poin kedua dari media komunikasi adalah iklan Instagram dan Facebook. Karena saat ini media yang populer yang banyak digunakan oleh target market di Indonesia adalah Instagram dan Facebook, kita tidak boleh melupakan salah satu fitur yang juga cukup efektif untuk meningkatkan awareness dari brand bisnis kuliner kita, yaitu melalui iklan. Di Instagram ataupun Facebook, kita bisa memasang iklan konten kita dengan memilih demografi yang cukup spesifik. Misalnya kita ingin iklan kita hanya muncul di orang-orang yang tinggal di Kota Bandung, usianya misalnya dari 15 sampai 20 tahun. Atau berbagai spesifikasi lainnya itu kita bisa setting pada saat kita memasang iklan di Instagram atau Facebook. Kemudian yang ketiga terkait media komunikasi yang efektif untuk membantu brand kuliner kita cepat terkenal, itu adalah yang dinamakan dengan buzzer ataupun influencer. Buzzer ataupun influencer itu adalah mereka yang memiliki followers yang cukup signifikan banyak dan bisa jadi artis ataupun bisa jadi non-artis. Karena saat ini banyak anak-anak milenial ataupun Gen Z yang sebetulnya profesi utamanya bukan artis, tapi mereka memiliki followers yang cukup banyak. Buzzer dan influencer ini bisa kita lakukan kerjasama dengan dua cara. Yang pertama, biasanya memang mereka memiliki rate khusus, sehingga kita tinggal kontak mereka saja, baik itu melalui direct message misalnya, kemudian kita jelaskan bahwa kita ingin mempromosikan produk kita melalui mereka. Biasanya kalau misalnya mereka memang memiliki rate, mereka akan kirimkan ke kita dan kita tinggal review apakah oke atau tidak, cocok atau tidak dengan budget kita. Cara yang kedua untuk bisa juga berkolaborasi dengan mereka adalah dengan mengundang mereka, baik itu pada saat kita melaunching produk baru ataupun melaunching bisnis kuliner kita. Kita bisa mengundang mereka. Ada yang memang mereka mau datang tanpa fee tertentu, tapi ada juga yang mereka memiliki rate atau fee tertentu untuk mengundang mereka. Jadi itu bisa disesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, yang keempat, yang juga berhubungan dengan media komunikasi yang bisa dimanfaatkan, itu adalah dengan mengundang media atau berbagai aktivitas public relation. Yang dimaksud dengan aktivitas public relation adalah berbagai activity yang dilakukan, kemudian mendapatkan manfaat exposure, tapi pada dasarnya kita tidak mengeluarkan nilai uang untuk beriklan. Contohnya nih, misalnya kita mau launching outlet kita atau misalnya mau launching produk baru. Kita bisa mengirimkan surat undangan, kemudian kita sebar ke berbagai media yang ada di kota kita ataupun di kota lain. Misalnya dari media televisi, kemudian media radio, kemudian media online juga saat ini banyak. Karena teman-teman media pun sebetulnya memang mencari berita, jadi biasanya pada saat kita undang, mereka pun akan tertarik datang. Kita tidak perlu melakukan pembayaran tertentu ataupun rate tertentu, tapi kita perlu menyediakan budget untuk melakukan komplimen, karena pada saat kita undang ke mereka ke tempat kita, tentu kita pengen mentraktir mereka dengan produk unggulan kita, agar produk unggulan kita mereka review dan mereka sebarluaskan melalui media mereka masing-masing. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya di dalam media komunikasi adalah kenalan. Sebagai pebisnis kuliner, itu udah wajib banget kita punya network yang luas. Udah wajib banget setiap minggu atau setiap bulan kita memang memiliki agenda untuk networking. Sehingga kenalan yang kita punya pun akan semakin luas dan semakin luas. Karena kenalan yang kita punya merupakan salah satu media komunikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu brand kita cepat terkenal. Karena dengan siapa kita kenal, itu bisa memberi sumbangsi pada seberapa cepat brand kuliner kita bisa terkenal. Oke, masuk ke elemen yang kelima di snowball effect ini, last but not least adalah sales channel. Sales channel yang saya maksud di sini adalah pada saat kita sudah memiliki branding yang menarik, kita memiliki produk yang jagoan banget, konten komunikasi kita juga menarik banget, kemudian kita memilih media komunikasi yang juga cepat, tepat, dan luas. Tapi masalahnya pada saat orang-orang ini memiliki keinginan untuk membeli, nah mereka bisa mendapatkan produk kita dengan mudah atau tidak. Karena pada saat kita sudah sukses melakukan tahap 1, kemudian tahap 2, tahap 3, hingga tahap 4, tapi saat konsumen kita ingin membeli dan mereka sulit menemukan atau bertransaksi di tempat kita, semuanya akan sia-sia. Maka sales channel di sini sangat penting sekali.
Sales channel di sini akan saya jelaskan menjadi 6 hal. Yang pertama adalah produk yang kita miliki ini harus mudah didapat. Sales channel yang kita pilih itu bisa online, bisa offline. Contohnya untuk online, apakah kita jual di Tokopedia, kita jual di Bukalapak, atau kita punya e-commerce sendiri. Contoh lainnya di offline, apakah kita dengan sistem agent atau kita memiliki outlet kita sendiri. Jadi sales channel yang kita tentukan harus sesuai dengan karakteristik produk kita dan sesuai dengan model bisnis yang dari awal memang sudah kita konsepkan. Sales channel untuk elemen yang kedua itu adalah terkait strategis atau tidaknya. Hal ini terutama terkait dengan apabila model bisnis teman-teman adalah bentuknya outlet. Apabila teman-teman model bisnisnya adalah bentuknya outlet, pastikan bahwa lokasi dari outlet tersebut strategis. Karena lokasi yang strategis sangat menentukan brand kuliner teman-teman bisa cepat terkenal. Pertama sudah pasti karena traffic yang lebih banyak sehingga lebih banyak orang lagi yang melihat. Dan yang kedua, apabila konsumen kita telah terbangun awareness-nya melalui Instagram dan mereka ingin datang, mereka tidak kesulitan untuk mencari lokasi outlet kita. Kemudian poin ketiga terkait GoFood, saat ini sangat tinggi sekali habit customer atau target market kita untuk membeli kuliner melalui GoFood. Jadi teman-teman harus pastikan agar konsumen kita mudah untuk bisa mendapatkan produk kita perlu ada available di GoFood. Available di GoFood pun banyak strategi yang bisa kita lakukan. Seperti kita harus memastikan bahwa foto produk kita di GoFood pun menarik. Informasinya pun lengkap. Produk yang kita jual pun perlu kita cek lagi ketersediaannya dan kedetilannya agar apabila konsumen memang mau membeli produk kita melalui GoFood, mereka mendapatkan informasi yang menarik dan benar. Kemudian yang keempat, terkait tingginya habit konsumsi melalui online, online store bisa dijadikan sebagai alternatif sales channel. Tentu kita harus sesuaikan dengan produk kuliner yang kita miliki. Apabila produk kuliner yang kita miliki bisa dijual melalui online, sangat mungkin sekali kita membuat online store sendiri ataupun membuat produk kita available di berbagai e-commerce yang tersedia dan populer di Indonesia, seperti Tokopedia ataupun Bukalapak. Poin kelima dan keenam terkait sales channel berhubungan dengan repetisi. Apabila brand bisnis kuliner teman-teman telah dicoba oleh konsumen untuk pertama kali, sebetulnya jangan senang dulu karena pengalaman pertama inilah yang akan menentukan seberapa luas si snowball effect itu. Poin 5 contohnya, apabila layanan yang mereka dapatkan saat bertransaksi pertama kali itu cepat terkait dengan speed, kemudian mereka akan puas, tentu mereka akan sangat mengapresiasi dan hasilnya adalah mereka akan datang lagi dan yang paling memberi efek pada snowball effect ini adalah mereka merekomendasikannya ke teman-teman mereka. Dan yang keenam masih terkait dengan repetisi adalah terkait layanan. Sama dengan poin kelima di mana first experience ini sangat penting sekali. Kualitas dari layanan, baik itu offline saat kita memiliki store ataupun kita online, berbagai fasilitas seperti pengiriman, kemudian pembayaran, itulah yang menentukan pada akhirnya kepuasan dari experience pertama pelanggan kita. Jadi apabila kita layanannya cepat, kemudian layanan juga memuaskan, kemudian menimbulkan impresi yang sangat baik dan positif, menciptakan keinginan konsumen kita untuk datang lagi dan merekomendasikan. Jadi itulah dampak dari apabila kita memenuhi poin keenam yaitu sales channel, sehingga bulir dari snowball ini akan terus meluas. Dan pada saat kita memenuhi kelima elemen tadi, dari mulai branding yang bagus, kemudian produk jagoannya kita penuhi, konten komunikasinya menarik, kemudian media komunikasinya yang kita pilih juga tepat, dan saat orang mau membeli tidak ada barrier lagi dan pada saat mereka mengkonsumsi, mereka puas sehingga mereka merekomendasikan ke teman-teman kita. Disitulah hasil dari brand kuliner di hari pertama teman-teman bisa cepat terkenal akan terwujud. Oke teman-teman foodpreneur, itu tadi gimana caranya membuat brand kuliner cepat terkenal. Jadi setelah mengikuti e-course ini, teman-teman nggak boleh menganggap lagi kalau ada bisnis kuliner yang langsung terkenal itu adalah sulap. Tapi melalui model dari snowball effect ini, teman-teman bisa praktekin langsung dari elemen pertama sampai elemen kelima.
Oke, saya Stephanie Kurniadi. Thanks for watching my foodies class.